Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Novia Ramadanti dari kelas 11 MIPA 2 absen 28. Di sini saya akan membacakan teks monolog yang berjudul Nasib Sial Seorang Badut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, bertingkah konyol, dan orang lain akan tertawa. Bila kalian menjadi aku, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah ini, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu dipidanakan, dianggap menghina, mencemarkan nama baik. Kawan baikku juga seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi, dasar kamu orang aneh, kafir kamu. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Aku azan jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu juga aku. Azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak aneh? Siapa yang tidak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Oh, orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang, orang seperti senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah banget membuat orang tertawa. Aku menjadi badut yang meneruskan ayahku. Dulu ayahku juga seorang badut. Karena ayahku badut, aku pun jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya ya ingin jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur, nanti aku malah ditangkap. Dulu, kata ayahku, jadi badut itu enak, penghasilan lumayan. Ayahku sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu sama politikus. Canda. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silahkan sini-sini duduk masuk. Maaf ya, berantakan. Duduklah. Kamu mau makan? Mau minum? Kamu gak haus? Kamu gak lapar? Syukurlah. Kebetulan aku tak punya apa-apa. Maaf. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar.
Yang datang adalah pacar saya. Loh, jangan tertawa. Ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love. Bisa pacaran. Lihat tuh, ganteng kan pacar saya? Namanya adalah Abi. Terima kasih kamu mau menemani aku. Aku kira kamu sudah melupakanku. Terima kasih kalau kamu terus ingat aku. Kamu pasti kangen ya? Aku juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku aja. Aku kira kamu udah gak mau sama aku. Katanya kamu punya pacar baru yang lebih cantik, lebih putih, lebih mulus, lebih glowing. Pasti skincare-nya mahal. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Bolehkah aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Abi, Abi, Abi. Ternyata hanya khayalanku aja. Gak ada pacar. Aku seorang badut yang jomblo. Coba kalian bayangkan menjadi aku. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasibku benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Apakah ada yang aneh denganku? Sudah aku katakan, aku ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah aku duga. Kalian lihat penampilanku. Begitu keren dan perlende kan? Kali ini aku berpakaian bagus. Bagus banget kan? Tapi sebenarnya aku tetaplah seorang badut. Aku sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdirku. Suatu hari, aku diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurutku, penampilanku itu biasa-biasa aja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua orang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Aku hanya menyentikkan jari seperti ini, tapi semua orang tertawa. Aku hanya menggoyang-goyangkan bokongku, semua orang juga tertawa. Bahkan ketika aku hanya berdiam diri, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan aku yang begitu bodoh dan konyol ini. Sungguh, aku tak merasa setolol ini saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangiku, menjabat tanganku, memuji diriku. Katanya aku adalah sosok yang berkarismatik, yang punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang padaku, sekarang ini menjadi pemimpin tidaklah perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang itu. Semakin banyak orang menyukaimu, memuja-mujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka sangat menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan di partai. Kemudian mereka mendatangiku menjadi narcis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada,
Padahal aku nggak tahu apa itu pilkada. Bahkan aku sendiri nggak tahu apa bedanya pilkada sama pilkada. Tapi ada yang bilang pilkada itu gak boleh dicoba-coba untuk anak. Kalau pilkada boleh dicoba-coba untuk anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Aku benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruhku ikut pilkada. Padahal ijazah pun aku gak ada. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun lo bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya aku menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilihku karena dianggap bisa menghibur mereka. Aku dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika aku menjadi badut, aku tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali aku membuat orang tertawa. Itulah kenapa aku bilang betapa sialnya hidupku ini. Tiba-tiba terdengar teriak orang bersorak-sorak penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengeluh-elukan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Betapa sialnya hidupku ini. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh aku ini memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriakan-teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya pun mulai padam. Sekian dari Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.